Halo guys, kembali lagi nih dengan kita berdua di podcast kita nih. Dengan saya, Jonathan Saritua. Saya di Tega Pertama Putra. Nah, gimana kabarmu nih Goy? Baik Jo, baik. Gimana sih kabarmu? Oke, aman-aman, saya juga baik nih. Oh ya Goy, kamu tahu nggak sih Apa tuh? berita yang sedang viral akhir-akhir ini? Yaitu konflik antara Israel dan Iran yang sedang memanas nih. Iya sih, kalau misalnya kita buka sosial media, hampir tiap hari tuh ada update tentang konflik Iran dan Israel. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu juga. Kira-kira konflik itu tuh bisa terjadi kenapa sih? Nah, gini Goy. Jadi kalau misalkan dijelaskan secara singkat nih, hubungan Iran dan Israel itu memang sudah lama tegang, tapi mereka punya perbedaan kepentingan politik dan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Jadi bisa dibilang mereka tuh kayak saling curiga gitu ya. Misalnya soal kekuatan militer, pengaruh politik, sampai masalah keamanan di sekitar wilayahnya. Nah, betul banget tuh Goy. Yang bikin situasinya makin memanas nih akhir-akhir ini adalah beberapa serangan militer yang dilakukan oleh Israel. Jadi, Israel ini menyerang target dalam yang dianggap adalah kekuatan militer Iran. Terus Irannya juga nggak tinggal diam dong. Oh, tentu saja dong. Jadi, mereka juga melakukan serangan balasan dengan menggunakan misil dan drone. Bayangin aja nih, ratusan drone dan misil diluncurkan dalam waktu yang cukup singkat. Untungnya banyak yang berhasil dicegah oleh sistem pertahanan. Kalau dipikir-pikir, teknologi militer sekarang memang sudah canggih banget. Tapi tetap aja konflik seperti ini bikin situasi itu makin berbahaya. Iya, betul tuh Goy. Karena ketika dua negara besar di kawasan Timur Tengah konflik nih, dampaknya bisa meluas ke negara lain juga nih. Apalagi di wilayah itu ada kelompok negara yang punya hubungan dengan masing-masing pihak. Jadi kalau misalnya ada suatu konflik, itu bisa membesar dan bisa aja menyeret negara lain. Nah, yang paling kita sayangkan nih sebenarnya adalah dampaknya ke masyarakat sipil. Banyak orang yang sebenarnya tidak terlibat apa-apa, tetapi harus ikut gitu nah, merasakan dampak dari konflik tersebut. Oh, mungkin misalnya kayak seperti aktivitas sehari-harinya itu terganggu, seperti sekolah ditutup, mungkin banyak juga orang harus mengungsi demi keselamatan. Nah, betul banget tuh Goy. Tapi selain dampak-dampak tersebut, ada juga loh dampaknya yang global gitu loh. Iya juga ya, terutama dari sisi ekonomi. Nah, karena Timur Tengah ini adalah salah satu wilayah penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi, kalau situasinya nggak stabil, harga minyak bisa naik. Iya sih, kalau misalnya harga minyak naik, biasanya efeknya juga bakal merembet ke banyak negara. Misalnya harga bahan bakar itu bakal naik, biaya transportasi juga meningkat, sampai harga-harga barang itu juga ikut naik. Nah, jadi walaupun nih konflik ini jauh dari kita, terjadinya jauh dari kita, tetapi tetap saja bisa berpengaruh ke kehidupan banyak orang di berbagai negara. Oh, jadi oleh karena itu ya, banyak negara dan juga organisasi internasional itu menyerukan supaya konflik ini bisa diselesaikan lewat diplomasi. Nah, diplomasi itu maksudnya negosiasi atau dialog antar negara untuk mencari solusi tanpa harus terus berperang nih. Walaupun jujur aja ya Jo, nyelesain konflik yang udah berlangsung lama itu kayaknya memang gak mudah deh. Iya, butuh waktu, kesepakatan, dan tentu saja nih kemauan dari semua pihak untuk mencari jalan damai. Dari konflik ini yang jelas, konflik ini ngingatin kita bahwa hubungan antar negara itu sangat kompleks dan juga semuanya itu bisa saling berkaitan. Iya. Nah, kita sebagai generasi muda sangat penting untuk juga ikut memahami isu global seperti ini supaya kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja nih. Betul banget tuh, karena informasi yang kita lihat di sosial media itu kadang nggak selalu lengkap. Itu dia. Jadi penting juga nih untuk mencari informasi dari berbagai sumber supaya kita bisa memahami situasinya secara lebih bijak. Betul Jo. Kita harapin sama-sama ya, semoga kedepannya situasi ini bisa mereda dan semua pihak itu bisa menemukan solusi yang damai. Amin. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah keselamatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Betul banget. Jadi mungkin itu aja ya yang kami bahas mengenai konflik yang akhir-akhir ini panas dan mungkin masih berlanjut ya sampai sekarang. Nah, terima kasih nih buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast kita nih sampai akhir. Jangan lupa ya, kita itu tetap kritis di dalam menerima informasi, jangan sampai kita itu menerima berita-berita yang hoax atau palsu. Dan juga sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.